Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa Bapak Ibu akan menaikkan derajat kemuliaan orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Maka semoga majelis ini masuk kategori majelis yang Allah Ta'ala ridhai, karena yang berkumpul orang-orang beriman di masjidnya Allah dan dalam rangka thalabul ilmi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini kita ngelajengaken belajar tentang tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Berarti ada mboten Bapak Ibu pendidikan anak dari luar Islam? Ada, banyak. Lah yang bikin selamat anak-anak kita itu yang minal Islam atau min ghairil Islam? Sing saking Islam atau yang dari luar Islam? Yang dari Islam, karena Allah telah tegaskan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama ini dengan hanif, dengan tegak lurus, jangan tengok-tengok di luar Islam. Kalau tengok-tengok pengajaran dari non-Islam, ya jangan salahkan Allah kalau anak-anak kita kemudian keluar dari al-fitrah, keluar dari keimanan tauhidnya. Sebagaimana yang sudah Rasul ingatkan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak kecuali lahir di atas al-fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lah kok orang tuanya itu ngeyel, nggak pakai cara Islam, akhirnya anaknya jadi kayak Yahudi atau seperti Nasrani atau seperti Majusi. Ini yang ngabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis misal ini ada puluhan, bahkan ada yang mengatakan ratusan hadis-hadis sahih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk ini ada mas-mas, mbak-mbak, mungkin ada ini ada mas-mas adalah ya, dan ada adik-adik. Pokoknya kalau ada anak kita senang ke masjid, ayo kita dukung, kita fasilitasi, kita dorong, kita kokohkan dan kuatkan, dan kita didik dengan cara Islam. Termasuk Bapak Ibu, tata cara Islam itu namanya memberi nama anak. Boleh enggak memberi nama anak asal-asalan kenging mboten? Mboten. Maka ada tuntunan memberi nama anak di dalam Islam. Dados memberi nama anak itu Bapak Ibu, pertama itu nanti berkaitan dengan waktunya. Kapan waktu memberi nama dan mengumumkannya? Kalau Bapak Ibu dulu memberi nama anak pas kapan? Sebelum lahir. Wah, serajin nggih. Pun pados jeneng. Anek salah pripun? Wah, nyiapkene lanang ternyata wedok, atau nyiapkene wedok ternyata lanang. Teman saya ngalami ya, akhirnya ya kalau putri kasih tambahan putri, kalau putra kasih tambahan putra gitu aja. Kurnia putri apa kurnia putra gitu aja. Nah, maka boleh memilih atau menyiapkan nama dari sebelum lahir, tetapi mengumumkannya setelah anak lahir. Kapan itu?
Pertama, ada yang berpendapat boleh memberi nama dan mengumumkannya saat anak lahir. Dalilnya dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ini sahabat dari Ansor. Dia berkata, saat anakku lahir, aku membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anaknya lahir, berarti hari itu langsung ya. Lalu ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah memberikan nama anak tersebut Ibrahim dan mentahniknya dengan 1 butir kurma. Berarti pengumumannya dan pemberian namanya kapan? Hari lahir. Jadi ini dalil pertama, boleh saat hari lahir. Demikian pula dinyatakan oleh Anas bin Malik berkata bahwa ini dari Anas, Rasulullah bersabda, anakku lahir pada malam hari. Ini Rasul berkata, anakku lahir pada malam hari, pada malam itu juga aku menamakannya dengan nama bapakku yaitu Ibrahim. Jadi Rasul pernah memberi nama langsung anaknya pada hari lahir. Dados boleh hari pertama lahir, boleh hari ketiga, dan boleh juga hari ke-7. Jadi kalau kata ulama itu hari pertama atau hari ketiga. Hari ketiga itu riwayatnya riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya Tsabit meriwayatkan dari Anas bahwasanya bayi diberikan nama setelah 3 hari lahir. Ini ada di dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh hari ke-7, sebagaimana diriwayatkan oleh para imam hadis dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis dari Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, setiap anak digadaikan oleh akikahnya, yang disembelih karenanya biar tidak tergadai tadi, pada hari ke-7 diberi nama dan dicukur rambutnya. Berarti bisa hari ke-7. Nah, pertanyaannya, boleh enggak bukan hari pertama, bukan hari ketiga, bukan hari ke-7? Boleh nama mboten? Boleh. Tetapi kalau pengen mendapatkan keutamaan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara hari pertama, ketiga atau ke-7. Rasul sendiri memerintahkan antara hari pertama atau ke-7. Di luar itu para ulama sepakat boleh mengumumkan, memberi nama dan mengumumkannya di luar hari-hari tersebut. Nah, sekarang kita masuk yang lebih penting lagi, yaitu nama-nama yang diberikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, memberi nama itu juga bisa menjadi pahala bagi orang tua. Oleh karena itu dianjurkan para orang tua memberi nama anak, nama yang disunnahkan, yang dianjurkan, bukan nama yang dibenci, makruh, apalagi yang haram. Lu ada nama haram? Ada, ini kata ulama ada. Pertama adalah nama-nama yang dianjurkan. Ini sudah pernah kita bahas, kita detailkan lagi. Nama-nama yang dianjurkan adalah Abdun, kemudian nama Allah, seperti Abdullah. Terus nama meleh Abdurrahman. Nama meleh Abdul Somad, Abdul Somad, yang besok mau datang ya. Di mana-mana nggih. Teng mriki mboten teng mriki nggih. Oh, Jogja Expo Center nggih. Selain itu juga ada kajian muter-muter ya kalau nggak salah. Cuma saya nggak hafal masjidnya di mana aja. Ya kita doakan biar lancar. Saya diundang pas ada ketemuan di khusus, tapi kayaknya nggak bisa datang juga. Jadi ada pertemuan khusus untuk para undangan khusus katanya gitu loh. Saya tiap 2 hari diingatkan, tapi ya biidznillah kelihatannya nggak bisa datang.
Nanti ada lagi Abdul Qudus. Nah, ini guru saya namanya Abdul Qudus. Ini seorang alumni Gontor, ngajarnya dulu di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, lalu menjadi kepala sekolah SMA Muhammadiyah 7. Nah, terus sekarang sudah wafat. Kemudian ada lagi Abdul Jalil. Nah, ini Abdul Malik. Ya, itu seperti Hamka itu ya. Itu ada nama, itu nama anaknya apa nama bapaknya itu ya? Hamka itu. Abdul Malik itu nama siapa? Hamkanya ya. Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah ya. Kemudian ada lagi nama-nama yang dianjurkan, yang lain adalah nama orang-orang soleh, nama nabi, nama sahabat, nama ulama. Makanya di Jawa ini banyak sekali nggih Al-Jarqoni alias Az-Zurqoni, itu karena nama ulama. Atau Al-Bukhari, atau nama-nama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, sin meleh. Nah, itu nama-nama yang dianjurkan. Kemudian yang lain lagi catatannya adalah jangan memberi nama yang makruh dan jangan yang haram. Nah, untuk yang ini lebih detail saya bukakan kitab yang lebih tebal nih. Nah, benar nih, saya bukakan yang ini aja karena pembahasannya rada mirip tapi lebih lengkap yang di sini. Ini judul kitabnya Al-Hadyu An-Nabawiyyu fi Tarbiyatil Aulad fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Sudah ada terjemahnya, ini yang saya bawa terjemahannya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam memberi nama ini kita harus cermat, jangan sampai nama-nama yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Halaman, kalau yang punya bukunya, ini judul bukunya ini panduan lengkap Tarbiyatul Aulad, yang terjemahannya nanti bisa dicek di daftar isi itu di halaman 105 nggih. Dimulai halaman 105. Wah, itu ada cukup banyak pembahasan tentang itu. Jadi disunnahkan, ini penegasan tadi ya, disunnahkan memberi nama di awal-awal kelahiran. Jadi jangan terlalu lama, sudah setahun belum punya nama. Anakmu siapa jenenge? Pokoknya anakku. Repot nggih, memanggilnya repot. Maka diberi nama kalau bisa di awal. Tadi Rasul mencontohkan hari pertama atau hari ke-7. Ada yang mengatakan boleh juga hari ke-3. Ada 6 catatan dari Al-Qahtani Bapak Ibu tentang pemberian nama. Pertama, usahakan kalau memberi nama itu nama-nama yang dicintai Allah. Kalau tadi kalimat di sana disunahkan, kalau bisa dicintai. Contohnya apa? Contohnya tadi Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian ada nama-nama yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan nama anak. Jadi Rasul pernah memberi nama anak dengan nama-nama ini. Pertama adalah Ibrahim, tadi sudah ada hadisnya tadi nggih. Beliau memberi nama anaknya sendiri Ibrahim, memberi nama anaknya Abu Musa Al-Asy'ari juga dengan nama Ibrahim. Kemudian yang kedua, Rasul juga memberi nama sejumlah anaknya dengan nama Abdullah. Napa Bapak Ibu? Abdullah. Dan ini termasuk nama yang banyak diberikan oleh Rasul kepada anak-anak sahabat. Ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah, ini anaknya Abdullah bin Abu Thalhah dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, beliau memberi kunyah Ummu Abdillah kepada anak kecil. Mohon maaf. Ini Ummu Abdillah kepada ibunya anak itu gitu ya, mohon maaf. Jadi anaknya dikasih nama Abdullah, lalu ibunya atau bibinya diberi julukan Ummu Abdillah. Contohnya ada putranya Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar, diberi nama Rasul Abdullah. Karena anaknya Zubair makanya menjadi namanya Abdullah bin Zubair. Lalu bibinya
namanya Aisyah, istrinya Rasul, itu dipanggil oleh Rasul Ummu Abdillah. Jadi selain ibu kandungnya yaitu Asma, itu bibinya juga boleh, karena bibi ini belum punya keturunan, boleh dipanggil dengan nama atau kunyah dari ibunya ponakannya. Ini Ummu Abdillah, ibu si Abdillah, padahal kan bukan anak kandungnya, cuma ponakannya. Kemudian beliau juga pernah memberi nama Yusuf. Diceritakan Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, Rasulullah memberiku nama Yusuf dan mendudukkanku di dalam pangkuan beliau, lalu mengusap kepalaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, hadis sahih. Jadi boleh, ini contoh ya, Rasul memberi beberapa nama ini, yaitu Ibrahim, Yusuf, dan Abdullah. Apa enggak ada yang lain? Di dalam riwayat yang kuat 3 ini, tetapi Rasul membolehkan nama-nama yang lain. Kemudian selain memberi nama, Bapak Ibu, Rasul mengubah nama, ganti jeneng. Jadi kalau ada nama jelek atau nama yang kurang pas, diganti boleh napa mboten? Boleh. Itu Rasul pernah mengubah nama orang minimal 7 kali. Pertama, ada seorang anak perempuan namanya Barroh. Diceritakan Zainab binti Abu Salamah dulu namanya Barroh. Maka Rasul berkomentar tentangnya, dia mensucikan dirinya sendiri. Maka Rasulullah memberi nama Zainab, mengganti nama Barroh. Barroh itu artinya apa Bapak Ibu? Barroh itu kan wanita yang berbakti. Nah itu sama Rasul nggak boleh, diganti menjadi Zainab, karena seakan-akan memastikan. Kemudian di kesempatan yang lain, wanita yang lain namanya juga Barroh, tetapi tidak diganti menjadi Zainab. Jadi diganti menjadi Juwairiyah. Jadi dari Barroh ada yang diganti menjadi Zainab. Dari Barroh ini anak yang lain lagi, itu diganti menjadi Juwairiyah. Juwairiyah, nggih. Kemudian itu nama yang baik, kan Barroh itu artinya wanita yang sangat berbakti, sangat taat. Itu ternyata Rasul diganti saja gitu. Nah, ini ada nama yang jelek. Jadi nama yang terlalu bagus sehingga seakan-akan nggak akan salah, itu nggak boleh. Nama yang jelek juga nggak boleh, yaitu Asiyah, pakai ain, pakai shot. Asiyah, yaitu pelaku maksiat, orang yang bermaksiat. Itu diubah namanya menjadi Jamilah, cantik. Nah, itu boleh. Ada Bu Jamilah di sini. Sampai ada lagunya ya dulu ya. Ada lagunya nggih, Ibu, Bapak nggih? Oh, Bapak langsung ngapal ya, Pak ya. Pripun, Pak? Ampun mboten sah, Pak ya. Malah nyanyi ngendaan. Kemudian ada lagi nama yang diganti, yaitu Abu Hakam. Koyok bapaknya kehakiman, nggak boleh. Abul Hakam diganti oleh oleh Rasul menjadi Abu Syuraih. Jadi Abul Hakam itu seakan-akan kayak Allah ya, bapaknya hukum, nggak boleh. Maka diganti menjadi Abu Syuraih. Kemudian Asrom itu diganti menjadi Zur'ah. Nah, kalau Asrom ini artinya kurang begitu bagus, diganti menjadi Zur'ah. Nah, nggak tahu kalau itu ya Pak ya. Saya mau komentar itu nggak enak tuh Pak ya. Tanya beliau, itu maksudnya Asrom yang diganti Rasul Pak? Kalau ya berarti nanti ganti ini Zur'ah kalau mengikuti Rasul. Kemudian nama Hazan itu maksudnya bisa kasar atau bisa kesedihan, diganti menjadi Sahal, lembut. Nah, jadi Pak Sahal boleh, Sahil itu boleh, Sahlun boleh. Itu ada mboten mriki namanya Sahlun? Belum ada nggih. Nah, itu kalau bisa itu nama yang bagus. Kemudian Fulan itu kayak si Anu, kalau bahasa Indonesia Anu. Fulan itu pokoknya Anu gitu. Siapa si Anu itu nggak jelas. Maka karena nggak jelas dan nggak ada maknanya, diganti menjadi Munzir, pemberi peringatan ya.
bisa mubasyir, bisa mundir ya. Kalau di sini Rasul mengganti menjadi mundir, pemberi peringatan. Kemudian ada beberapa nama lagi yang diubah. Contohnya Aziz. Aziz itu kan karena ngikuti nama Allah, itu ternyata nggak boleh di sini, diganti. Kemudian Atalah, Syaiton. Nek Syaiton jelas nggih, mosok jeneng anak Syaiton ya. Hakam, Khurab itu artinya apa? Asing. Hubab, Syihab. Itu ternyata menurut riwayat Abu Dawud diganti menjadi Hisham. Jadi nama-nama itu diganti oleh Rasul menjadi Hisham. Kemudian ada lagi nama Harb itu perang, diganti menjadi Silm. Silmun itu damai atau damai atau perdamaian. Kemudian Afirah diganti menjadi Khaldirah. Lalu kemudian bahkan Bapak Ibu bukan hanya nama orang, nama daerah, nama benda, nama sesuatu kalau jelek diganti namanya. Ini ada kampung, ada wilayah namanya tadi Afirah, diganti menjadi Khaldirah, hijau. Nah, kemudian Syi'ib Az-Zalalah, lembah kesesatan, diganti menjadi Shibhul Huda, lembah petunjuk. Ada mboten ini nama kampung yang jelek? Mari kita ganti nama kampungnya. Nama jalan yang jelek diganti dengan nama yang baik. Napa? Ngampilan niku tangkilan artosipun napa? Oh, saya itu maknanya kula mboten ngertos ya. Tangkilan niku. Mboten ngertos kula niku nggih. Kemudian Bapak Ibu ada nama-nama yang dilarang, enggak main-main, dilarang. Contoh, ini yang dilarang itu adalah Yasar, Robah, Najih, Aflah. Ini nama-nama bagus semua ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau Robah artinya keberuntungan, Yasar kemudahan, Najih kesuksesan, Aflah ya kesuksesan juga nggih. Kalau nanti ditanya, Aflah ada enggak? Enggak ada. Repot toh, seluruh ruangan berarti enggak punya kesuksesan. Jadi nama-nama seperti ini ternyata oleh Rasul dilarang. Jadi walaupun artinya baik tetapi dilarang. Termasuk nama yang dilarang adalah barokah. Barokah dilarang sebagai nama orang. Nek toko ketinggalan mboten larangan nih, ngertos niki nama orang yang dilarang. Nafi juga dilarang sebagai nama orang ya. Tetapi setahu saya ada sahabat atau ada tabi'in namanya Nafi. Ini nggak tahu ini. Tapi ini di dalam kitab ini Nafi termasuk yang dilarang. Mungkin larangannya tidak sampai haram, tetapi makruh ya. Kadang dilarang tapi nggak sampai haram, tapi makruh. Makruh itu artinya dibenci. Kalau melakukan nggak dosa, tetapi lebih disukai kalau tidak dipakai. Kemudian Bapak Ibu ada nama-nama yang haram tidak boleh digunakan. Contohnya nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nggak boleh untuk nama orang. Kemudian yang berikutnya adalah Malikul Amlak, rajanya para raja itu nggak boleh. Atau Syahansyah itu juga nggak boleh. Syekhnya para syekh itu juga nggak boleh ya. Yang nama-nama yang semisal itu dilarang dipakai karena itu nama untuk Allah atau yang cocoknya ya hanya untuk Allah. Kemudian nama-nama yang hina, akhna itu juga nggak boleh. Atau akhna itu bisa bermakna paling hina atau paling keji. Nah itu juga tidak boleh. Kemudian terakhir, ini jamnya pun bener betul nih, pun bener. Oh ya, berarti enggak terakhir nih, berarti nih. Dados Bapak Ibu ini saya tambahin dulu nih. Dados ada nama-nama yang tadi diganti oleh Rasul, ada nama-nama yang dilarang. Ini maksudnya sampai kata mungkin makruh, dan kemudian ada nama-nama yang haram. Nama-nama yang haram ini Bapak Ibu adalah nama-nama yang tidak pantas untuk manusia. Tapi pantasipun tinggi Gusti Allah. Maka ini dijelaskan oleh para ulama, nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim seluruhnya yang jelas-jelas ada dalilnya bahwa itu nama Allah tidak boleh dipakai untuk
manusia. Yang jelas ada dalilnya bahwa itu adalah namanya Allah, kecuali ditambahi dengan kata abdun di depannya, nggih. Jadi Abdullah tadi atau Abdurrahman. Kalau ditambahi abdun itu menjadi disukai. Kalau tanpa abdun menjadi dilarang, bahkan masuk kategori haram. Clear nggih? Kalau Abdul Aziz dipanggil Aziz pripun? Sebenarnya kalau pakai standar ini makruh, kurang disukai. Tetapi tiang Jawi niku nek napa niku nyebutnya lama-lama, nyebutnya panjangan mboten kenging nggih. Dul kadang wis ngoten dipanggilnya Dul. Wis namanya Abdur Rasid dipanggilnya Dul, atau Abdul Somad dipanggilnya Dul, kan ada nggih? Makanya Dul si Dul itu ternyata dari kata Abdul siapa. Padahal namanya bagus, Abdullah, Abdurrahman, jelukane Dul. Nah, sebagian ulama kurang suka sebenarnya. Jadi kalau ada yang manggil Dul, tolong dilengkapi. Dul siapa? Abdul Majid atau Abdul Jalil atau Abdul Quddus. Kalau di orang Arab biasa, ya Abdullah lengkap, ya Abdurrahman pakai ya barang, padahal pakai ya wahai gitu. Kalau di Indonesia atau di Jawa kadang cuman satu kata. Namanya Agus panggilannya Gus. Namanya Bagas panggilannya Gas. Nah, itu gaya Indonesia banget. Nah, jadi kalau dalam makna itu mboten napa-napa, tetapi kalau namanya yang asli itu tidak boleh menggunakan nama Allah pakai alif lam kemudian nama Allah, itu nggak boleh, harus menggunakan abdun di depannya. Kemudian Bapak Ibu, catatan yang lain dari ulama adalah pada hari kiamat besok orang akan dipanggil dengan nama dia dan nama ayahnya. Ini Rasulullah bersabda begini nih, innal ghadira yurfa'u lahu liwa'un yaumal qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulanin ibni fulanin. Nah, jadi dipanggil namanya bin nama bapaknya. Sesungguhnya al-ghadir, pengkhianat, akan dikibarkan bendera atau tanda untuknya pada hari kiamat. Dikatakan inilah pengkhianat, namanya Fulan bin Fulan, disebut namanya plus nama bapaknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kalau kita ini soleh, itu yang dimuliakan bukan hanya kita, tapi juga orang tua kita. Makanya tolong kalau memberi nama yang baik, Aiwan, kan keren ya Wan ya. Oh, Aiwan bin, kan namanya dipanggil yang baik. Ibnu Hazm berkomentar, para ulama sepakat bahwa sangat baik menisbatkan nama kepada Allah seperti Abdullah, Abdurrahman dan semisalnya. Mereka juga bersepakat haramnya setiap nama yang mengandung penyembahan. Nah ini, makanya kemarin kita komentar Wisnu dan nama-nama dewa itu termasuk yang dibenci karena ada unsur penyembahan. Penyembahan kepada selain Allah. Contohnya kalau dalam bahasa Arab, Abdul Uzza, budaknya Uzza, padahal Uzza itu patung. Atau Abdul Hubal, atau Abdul Amr, budaknya Amr, Abdul Ka'bah dan yang semisalnya. Terus nama-nama semisal itu kurang disukai kalau urusannya adalah dengan kesyirikan. Oleh karena itu, memberi nama anak kita dengan nama-nama dewa atau dewi, dewi juga sami nggih. Nah, itu harus dihindari. Kalau ada unsur kesyirikannya, itu oleh para ulama itu tidak disukai. Nek pun kedadosan pripun, kalau sudah kejadian boleh diganti kalau memang memungkinkan, minimal dalam keseharian. Karena ada teman kami namanya nama dewa, oleh gurunya diganti dengan nama
penyembahan atau ketaatan kepada Allah. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kelihatannya sepele tetapi ini efeknya kelak sampai akhirat. Mau masuk surga juga dipanggil pakai nama kita dan bapak kita, masuk neraka ternyata juga sami kemawon. Itu yang dipanggil namanya langsung dan nama bapaknya. Oleh karena itu indahkanlah nama anak-anak kita, baguskanlah agar Allah Ta'ala ridha dan menjadi sebab tambahan kemuliaan bagi anak-anak kita dan keluarganya. Makatan ibu-ibu, bapak-bapak, mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat. Monggo kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.